sampai kepada al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarini amin ila an qala idza qama al-'abdu fi salatihi dhurral birru ala ra'sihi hatta yarka'. Apabila seorang hamba berdiri melakukan salat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba berdiri tatkala ingin melakukan salat, baru berdiri kemudian dia bertakbir, dzurral birru ala ra'sihi, bercucuran kebaikan-kebaikan ke atasnya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dicucuri orang tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melakukan salat tatkala berdiri saja mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarka, sampai dia itu ruku, dari mulai takbiratul berdiri ya sebelum takbiratul ihram sampai takbiratul ihram sampai ruku, dicucuri rahmat, dicucuri kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raka'a 'allahu rahmatullahi hatta yasjud. Kemudian apabila hamba itu ruku, maka apa yang terjadi? Di atasnya ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang menyelimuti orang tersebut sampai orang tersebut sujud. Ruku dinaungi rahmatnya Allah. Di atas orang yang ruku tadi, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menyelimuti mereka. Wasajidu yasjudu ala qadamaillahi ta'ala, dan orang yang sujud, mereka seakan-akan sujud betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita salat, kita betul-betul hadirkan hati kita bahwasanya kita betul-betul berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ berlaku ilmu ihsan. Apa ilmu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun kamu tidak melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kamu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada ihsan. Kemudian fal yas'al wal yarghab. Apabila sudah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia membayar, dia menghadirkan hatinya betul-betul tatkala sujud itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yas'al, minta kepada Allah. Makanya ulama ya banyak menganjurkan kepada kita tatkala kita sujud itu banyak berdoa, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sujud. Bahkan orang-orang tasawuf, orang-orang thariqah, mereka memanjatkan doa, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, tatkala mereka sujud. Karena memang di dalam sujud itu Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya menyuruh kepada kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan. Ya, kita minta husnul khatimah, minta dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta apa saja urusan dunia dan urusan akhirat tatkala kita betul-betul sujud menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Fal yarghab, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Ya, minta sungguh-sungguh, minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Minta kepada Allah itu minta yang banyak. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Rawahu Sa'id bin Mansur an Abi Ammar mursalan. Ya, hadis ini diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur ya radhiyallahu taala dari sahabat Abi Amir, Abi Ammar. Ya, hadisnya hadis mursal. Ya, hadis mursal ini termasuk salah satu hadis ahad ya. Kemudian selanjutnya wa an Abi
Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah," apabila seorang anak Adam, manusia, ada orang membaca surat Sajadah. Kemudian di surat Sajadah, ya aturannya tatkala kita membaca surat As-Sajadah kita langsung sujud. Fasajada, kemudian setelah baca surat Sajadah orang itu sujud. I'tazala syaitanu yabki. Kemudian tatkala melihat itu syaitan ya i'tazal mengasingkan diri, pergi, enggak jadi menggoda orang tersebut. Wayabki, dan setan itu menangis. Yaqul, kemudian setan itu berkata, "Ya wailah, celaka aku. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada lahu fasajada falahul jannah." Manusia, ibnu Adam, anak cucu Adam, ya tatkala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, dia melakukan sujud, kata iblis. Falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu bis sujudi fa asaitu faliyanna, dan tatkala aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, fa asaitu, aku menolak perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan apa? Wastakbar, iblis sombong dan enggan, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada dia, ya Allah. Engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Iblis tidak turut kepada perintahnya Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Faliyan nar, kata iblis, maka karena aku tidak menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, aku dapat neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Anak Adam tatkala diperintah sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia membaca surat Sajadah dan sujud, dia akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku, kata iblis, tatkala aku disuruh sujud, aku tidak mau sujud, maka aku mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa kembali di hari Senin tanggal 19 daripada Agustus besok, ya, tepat jam 8 kita membaca sholawat arba'in dan juga kita melanjutkan pembacaan kitab Mukhtar Hadithun Nabawiyah. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi gadat tashis sahbi walhamdulil ilahi bil badhi wa tanahi rabbana bima alamtana wa alimna alladhi yanfa'una rabbina wa faqihna wa faqihna wa rabbatina bidina wa kutru tadaka rabbi wa bikna wa bikna wa tartadi wa birka wa rasulika kulla halat daima wa qinna ya wa nahnu bil khair wa nabqa bil syar rabbana sallallahu alaihi wa sallam bi ridha wa ghira bi ridha kadiyun rabbi anna rabbana kulla diyun wa la tajina rasul manun rabbi fir wastur adaka wa sadar wa sallallahu alaihi wa sallam mustafa man ila al haqi da'ana wa wafat kitab bil nashish
شفاء ولا الآل الكرام شرفا ولا صحب المصاب القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سره برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مغفرته ورضوانه وتمام نعمته. صلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم